wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, salah satu dipimpin untuk berdoa. Doa selesai. Selanjutnya saya absen dulu. Givira, Hadir Bu. Nisa, Hadir. Nurman, Hadir. Tanti, Hadir. Anita, hadir Bu. Safira. Hadir. Oke, semuanya hadir semua. Sudah siap belajar matematika hari ini? Siap. Oke, coba saya cek. Kita main tepuk-tepuk dulu ya. Kita untuk mengejar apakah jiwanya di sini apa belum. Toolnya, ketika saya bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Ketika saya bilang siang, kalian tidak usah tepuk. Ketika saya bilang malam, tepuk 2 kali. Paham? Ulangi. Oke. Contohkan nggak Bu? Ya Bu. Contohnya, kalau pagi tentunya ini. Terus kalau siang diam, kalau malam. Oh iya. Oke, coba dulu. Siang, pagi, malam, pagi, siang, pagi, pagi malam, siang pagi. Oke. Udah panas belum? Panas aja. Bikin sarapan dulu pagi ini. Belum. Oke, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Nggak tahu. Lupa. Oke, hari ini kita akan belajar bentuk aljabar. Sebelum memulai bentuk aljabar pada pembelajaran pada hari ini, kita evaluasi dulu. Kita ulas dari yang kemarin, materi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Bilangan bulat. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian bilangan bulat? Coba tunjuk tangan. Oke, Safira, apa pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan atau desimal dan terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Oke, jadi bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Itu ada ya singkatnya. Selanjutnya, bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacat dan bilangan bulat negatif. Apa sih bilangan cacat itu? Oke, bisa? Bilangan cacat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari nol dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, kalau bilangan bulat positif itu apa? Oke. Bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan yang lebih besar dari nol dan tidak mengandung komponen pecahan atau desimal. Oke. Kalau bilangan bulat negatif, ya Anita? Bilangan yang dimulai dari angka negatif 1 dan seterusnya. Oke. Jadi ini ya kemarin kita tidak kembalikan ke sini. Bisa kan di sini, hanya di sini. Satu. Kesini dan dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya itu disebut bilangan Negatif. ya, karena ini bilangan negatif.
Kalau dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya disingkatkan dengan Positif. kalau dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan 4 seterusnya silakan Saja. Jadi kalian sudah menguasai semua ya tentang bilangan bulat. Sudah tahu. Oke. Selanjutnya itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, yang pertama ada 3x min 4, yang kedua ada min 4a plus 7. Hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran cognitive learning. Hari ini saya akan memberikan kalian LKPD dikerjakan secara berdiskusi kelompok untuk menemukan bentuk dan unsur aljabar serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aljabar. Apa sih Bu unsur-unsur aljabar itu? Ada yang tahu nggak unsur aljabar itu apa saja? Jadi unsur aljabar yang pertama itu ada variabel, terus ada koefisien, dan ada konstanta. Ada yang penasaran nggak? Aljabar itu untuk apa sih Bu? Ya, Bu, apa itu? Di sini ada yang berkaitan jadi programmer nggak? Memikirkan. Kalian nggak ingin masuk jurusan informatika gitu terus belajar IT? Jadi aljabar digunakan untuk menciptakan software atau aplikasi baru. Programmer akan memecahkan persamaan aljabar, misalnya untuk pemrograman Java. Programmer itu salah satu profesi yang paling banyak berinteraksi dengan aljabar. Jadi, jika ingin menjadi programmer, maka kalian harus menguasai aljabar. Selanjutnya, saya akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Nanti kalian berdiskusi secara berkelompok tentang apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Nanti saya beri LKPD-nya. Sebelum ke bentuk aljabar, saya tampilkan ilustrasi terlebih dahulu. Perhatikan teman-teman. Saya Pak Kamil. Saya baru selesai memanen buah jeruk itu. Hasil buah jeruk yang saya panen ada sebanyak 4 derajat dan 6 buah di luar derajat. Jika dalam setiap derajat berisi buah jeruk dengan jumlah yang sama, bisakah kalian bantu saya menentukan banyak buah jeruk dalam bentuk aljabar? Jadi perhatikan ya. Dari ilustrasi tersebut, apa yang ada di benak kalian? Coba buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan ilustrasi tersebut. Berapa buah yang ada di keranjang? Jadi gimana? Kalau itu menghitung keranjang itu, buah yang ada di keranjang itu. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi yang di benak kalian? Ya. Berapa buah yang tidak masuk keranjang? Oke. Di sini saya coba jawab. Buah yang tidak masuk ke keranjang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita ulangi Pak lagi. Kamil. Saya baru selesai memanen buah jeruk itu. Hasil buah jeruk yang saya panen ada sebanyak 4 derajat dan 6 buah di luar derajat. Jika dalam setiap derajat berisi buah jeruk dengan jumlah yang sama, bisakah kalian bantu saya menentukan banyak buah jeruk dalam bentuk aljabar? Kalau saya Lalu, bagaimana caranya kita menghitung buah yang ada di keranjang? Ada yang punya ide nggak? Jadi, bagaimana kita bisa menghitung? Kita bisa mengetahui, kita kan belum mengetahui yang itu yang ada di keranjang. Kita bisa misalkan dengan variabel x. Jadi, banyak buah dalam keranjang misalkan x. Jadi, kalau tadi ada 4 keranjang, berarti ada berapa
sudah paham? Banyak. Ya. Jadi jika ada yang belum jelas nilainya itu bisa diganti dengan variabel. Oh iya benar. Jadi jika belum jelas itu bisa diganti dengan variabel. Saya bagi kelompok dulu jadi dua kelompok. Yang pertama ada Lisa, Kevira sama Tadi. Terus kelompok yang kedua ada Safira, ada Nurma dan ada Anita. Silakan untuk kelompok terlebih dahulu. Sudah bagi kelompok semua ya? Sudah, Bu. Ini saya beri kertas manila, nanti hasil diskusi kelompok ditulis di kertas manila, lalu nanti salah satu dari kalian akhirnya presentasi. Ini saya set dulu LKPG-nya. Coba dibahas dulu LKPG-nya. Yang pertama itu kegiatan diskusi satu ada Pak Johan memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh. Sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Anggaplah banyak apel dalam setiap keranjang sama. Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Ya, ini ada 4 keranjang dan yang ini ada yang 6 buah di luar keranjang. Yang pertama kalian bisa buat pemisalan. Keranjang A itu merupakan satu keranjang apel. Terus bentuk aljabarnya bagaimana kalian diskusikan sehingga variabelnya adalah yang mana, koefisiennya itu yang mana, dan konstanta yang mana. Sebelum mengerjakan LKPD-nya kalian tulis dulu apa itu variabel, apa itu konstanta, dan apa itu koefisien. Silakan kalian cari definisinya terlebih dahulu. Wah. Bu mau tanya, Iya. Bu variabel bebas itu apa ada ketentuannya? Oh enggak, variabel itu ditulis di huruf kecil tidak ada. Aku tanya, Ya. Variabel itu harus huruf abjad. Enggak harus. Kalian bisa misalkan kalian ibaratkan dengan boneka itu boleh dua boneka atau apa itu dua jeruk atau apa itu boleh, enggak harus huruf abjad. Bisa serap kalian. Masih Bu. Ya. Nanti pakai stiker boleh ya Bu? Boleh, boleh. Pakai emoji atau reaksi apapun atau pakai love juga boleh. Oh, gitu. Ini saya kasih waktu berapa menit enaknya buat LKPD? 1 jam. Oh, sampai 1 jam. Saya kasih waktu 30 menit ya. Ya, Bu. Oke, coba perhatikan dulu yang kasus kedua. Kegiatan diskusi 2 perhatikan dulu. Setelah pelajaran matematika berakhir, Andi dan Rudi diminta tolong oleh ibu gurunya untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di koperasi sekolah untuk dibagikan kepada anak-anak kelas 7C. Andi membeli 2 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 5 penghapus. Sedangkan Rudi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 3 penghapus. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang dibawa Andi dan Rudi. Anggaplah jumlah buku dan pensil setiap pack masing-masing adalah sama. Ini caranya sama ya, kayak yang ngasih 1, nanti kalian langsung masukkan di sini aja ya. Ya, Bu. Langsung saja dikerjakan. Oke, udah selesai. Sudah, Bu. Selanjutnya sesi presentasi.
Jadi saya di sini mewakili kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Bentuk mengenai bentuk aljabar. Pengertian variabel. Variabel adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk mewakili nilai yang dapat berubah atau bervariasi. Koefisien yaitu faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu pengubah. Konstanta yaitu suku dari salah satu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dari kasus 1 dapat kita ambil langkah pertama yaitu membuat pemisalan. Kita misalkan A sama dengan 1 keranjang apel. Bentuk aljabar yaitu 4 plus 6 karena 4A plus 6 karena ada 4 keranjang penuh buah apel dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Di sini 4A plus 6 yaitu variabelnya itu A, koefisiennya 4 dan konstantanya 6. Dari kasus 2 kita dapat ambil pernyataan Andi membeli 2 pek buku tulis, 1 pek pensil dan 5 penghapus. Sedangkan Rudi membeli 2 pek buku tulis, 2 pek pensil dan 3 penghapus. Langkah pertama yaitu membuat pemisalan X sama dengan 1 pek buku tulis dan Y sama dengan 1 pek pensil. Jadi Andi 2X plus Y plus 5. Rudi sama dengan 2X plus 2Y plus 3. Di sini 2X plus Y plus 5 variabelnya yaitu X dan Y, koefisiennya 2 dan 1 dan konstantanya 5. Sedangkan 2X plus 2Y plus 5 yang menjadi variabel yaitu X, Y, koefisiennya 2 dan konstantanya 5. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Beri aplaus dulu. Selanjutnya langsung saja enggak nanti aja. Itu kelompok 2 langsung saja nanti sesi nanti saja. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bentuk aljabar. Yang pertama ada pengertian variabel. Menurut kelompok kami yang dimaksud variabel adalah pengubah atau lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya. Selanjutnya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Terus konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Selanjutnya menjawab kasus 1. Dari kasus 1 dapat kita ambil langkah awal yaitu membuat pemisalan. Misal P 1 keranjang buah. Jadi jika 4 keranjang buah apel dan 6 buah di luar keranjang yaitu 4P plus 6. Di sini P sebagai koefisien, 4 sebagai koefisien, P sebagai variabel dan 6 sebagai konstanta. Selanjutnya kasus 2. Dari kasus 2 dapat kita ambil pemisalan yaitu X 1 pak buku tulis dan Y 1 pak pensil. Nah, Andi membeli 2 pak buku tulis, terus 1 pak pensil dan 5 penghapus. Dapat ditulis 2X plus Y plus 5. Variabelnya yaitu X dan Y, koefisiennya 2 dan 1, konstantanya 5. Selanjutnya untuk Rudi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil dan 3 penghapus. Dapat ditulis 2X plus 2Y plus 3. Variabelnya X dan Y, koefisiennya 2 dan konstantanya 3. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, jadi sesi presentasi telah kita lakukan ya. Bagaimana? Apa ada tanggapan dari masing-masing kelompok, dari presentasi kelompok 1 dan presentasi kelompok 2? Kayaknya sama ya, sama. Berarti udah paham semua? Iya. Terus saya akan memberi penguatan terlebih dulu. Tadi ada bentuk aljabar sebenarnya yang udah semua.
unsur aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Tadi sudah saya katakan ya, variabel itu menggunakan huruf kecil. Contohnya 2x plus 3 berarti variabelnya adalah X. Terus 2xy plus 5x min 3y plus 16 variabelnya adalah X, Y, X, dan Y. Terus yang kedua ada unsur yang kedua yaitu coefficient. Apa itu coefficient? Bilangan yang berada di depan variabel. Jadi contoh yang pertama 2x plus 3 coefficientnya adalah 12. Selanjutnya ada contoh yang kedua 2xy plus 5x min 3y plus 16 coefficientnya adalah 2, 5, dan 3. unsur aljabar yang ketiga yaitu ada konstanta. Apa itu konstanta? Bilangan yang tidak mempunyai variabel. Contohnya 2x plus 3 konstantanya berapa? 3, 2xy plus 5x min 3y plus 16 konstantanya 16. Selanjutnya unsur yang keempat itu ada suku. Tadi kalian belum mengerjakan yang suku ya yang di LKPD. Coba dibaca apa itu pengertian suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Terus itu yang contohnya 2x plus 3 terdiri dari dua suku, yaitu 2x plus 3. Jadi suku itu yang ini loh yang dipisahkan oleh ini. Jadi sukunya itu yang 2x ini sama 3 karena dipisahkan oleh penjumlahan. Terus yang selanjutnya yang B 2xy plus 5x min 3y plus 16 terdiri dari berapa suku? 4, Terdiri dari 2xy, 5x, 3y, dan 16. Nah, selanjutnya itu ada dari suku juga, tapi ada dibagi, yaitu ada suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya itu ada 4x min 2x sama min 8x merupakan suku sejenis karena variabelnya sama. Variabelnya tadi yang mana? X. Terus oh iya aja. Ya berarti kan ini sama semua ya, ini nggak ada pangkatnya atau nggak ada variabel yang lain, berarti ini adalah suku yang sama. Selanjutnya ada yang 2y min 3xy dan min 5x. Ini suku yang sejenis atau nggak sejenis? Tidak. Kenapa tidak sejenis? Karena variabelnya tidak sama. Oh iya berbeda. Mana variabelnya yang berbeda? Y, XY, sama X. Ini tiga suku ini variabelnya berbeda semua ya. Ya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan jumlah suku. Yang pertama ada monomial. Monomial merupakan bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Contohnya adalah 5YZ, 7Z, atau 3ABC. Maksudnya satu suku itu ya ini sendirian. Ya ini sendirian, enggak ada kayak operasi penjumlahan atau apa itu enggak. Jadi ya itu sendirian yang disebut dengan apa ini? Monomial. Selanjutnya ada binomial. Binomial merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Contohnya adalah 4z min 7 dan 3yz plus 2. Nah ini kan ada 1, ada 2. Ini ada 1, ada 2, berarti ada 2 suku. Selanjutnya ada trinomial. Trinomial merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Contohnya adalah 3yz, 5yz, dan min 8. Ya, dia bisa. Jadi ini termasuk satu suku, ini satu suku, ini satu suku, berarti jumlahnya ada 3 suku. Yang terakhir ada polinomial. Polinomial merupakan bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku. Contohnya adalah 2yz, 5yz, 3yz, dan min 8. Berarti ada berapa suku itu? Ya, 4 suku. Berarti 4 suku itu
termasuk polinomial karena lebih dari 3. Oke, coba saya kasih contoh soal. Dua X berarti ini satu suku ini kan 2X kan satu suku itu terdiri dari apa? Variabel dan kalau sudah disebut apa? Konstan. Oke, kalau Y-nya aja disebut Variabel. Oke, jadi semuanya udah paham ya. Oke, selanjutnya saya kasih tes tertulis aja. Mau tes tertulis nggak? Oke, saya beri penguatan terlebih dahulu. Dan jam tua Bu. Coba perhatikan ke sini semua. Kemarin saya habis belanja. Saya beli ada autan, ada doni, dan juga ada mama. Oh ini bukan iklan ya? Iya Bu. Oh iya. Terus ini kan per bundle toh, yang doni per bundle, yang autan juga per bundle. Kita ibaratkan, kan kita nggak tahu kan per bundlenya ini isinya berapa. Ya. Nah ibaratkan doni ini A, terus yang autan ini B, terus yang ini merupakan apa kalau nggak per bundle? Tadi apa? Ayo pengertiannya. Apakah ini variabel, koefisien, atau konstanta? Kalau misalkan dalam aljabar. Konstanta. Berarti kalau ini dijumlah, kemarin saya beli apa aja? Beli dalam bentuk aljabar. 3A plus 2A Sampai satu pintar. Berarti udah paham ya secara kontekstual gitu. Kalau Sudah. pintar sekali. Beri apa dulu? Oke, sudah paham semua. Selanjutnya saya ada tes tertulis. Iya. Nah tersebut menunjukkan jalur angkutan umum dalam sebuah kota. Nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada 1, 6, 5, 4. Apakah kedua rute tersebut sama? Coba nanti jelaskan. Jadi yang pertama kan rute 1, 2, 3, 4. Dari 1 ke sini, terus naik, terus ke sini, terus naik, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, sampai ke 4. Yang kedua 1, 6, 5, 4. Yang pertama dari 1 naik ke 6, terus naik lagi, terus ke kiri, ke kanan, terus ke bawah menuju 5, terus ke kanan lagi, terus ke atas, terus ke kanan lagi menuju 4. Jadi yang ke kanan ataupun ke kiri itu X ya, yang ke atas atau ke bawah itu Y. Gimana Bang? Oke, saya kasih waktu 20 menit ya Bu. Cukup. Silakan dikerjakan, nanti saya ambil pekerjaannya. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai, saya ambil dulu pengerjaannya. Oke, gak kerasa ya materinya udah selesai. Tapi ini hanya yang suka bentuk aljabar. Nanti pertemuan berikutnya masih ada operasi aljabar, ada pengurangan, itu meliputi operasi. Oke. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini?
Pendapat kalian tentang pembelajaran yang kayak diskusi, lalu nanti ada presentasi, itu menyenangkan nggak? Menyenangkan. Pastinya ya. Selanjutnya, ini saya tampilkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada operasi aljabar. Operasi aljabar yaitu yang pertama ada penjumlahan, terus ada pengurangan, ada perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Selanjutnya ada nanti sifat-sifat operasi aljabar yang pertama komutatif, asosiatif, dan distributif. Ini akan kita pelajari minggu depan. Jangan lupa belajar untuk minggu depan mengenai operasi aljabar dan sifat-sifat operasi aljabar. Selanjutnya, sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, apa ada yang ditanyakan? Oke, saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian. Apabila ada salah atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima